Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Putri Fatimah Zahra dari 11 MIPA 4, nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan infografis saya mengenai penyebaran berita proklamasi di luar negeri. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih siapa saja tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam peristiwa ini? Ya, peristiwa penyebaran berita proklamasi di luar negeri sangat banyak tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam peristiwa ini. Di antaranya Haji Agus Salim dan Adam Malik. Keduanya sangat berperan aktif dan berkontribusi ke dalam penyebaran berita proklamasi di luar negeri. Penyebaran berita proklamasi di luar negeri ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu faktor pendukung. Faktor pendukungnya yaitu para pemuda Indonesia sangat ingin sekali berita proklamasi kemerdekaan Indonesia didengar, diketahui, dan diakui oleh negara lain. Didengar dan diketahui dengan cara menyebarkannya melalui media-media agar sampai ke luar negeri dan diakui secara de jure dan de facto oleh negara lain. Yang kedua adalah faktor penghambat, yaitu larangan pemerintah Jepang untuk menyebarkan berita proklamasi tersebut. Pada saat itu, pemerintah Jepang melakukan penyensoran terhadap berita yang akan disiarkan. Semua berita yang akan disiarkan harus mendapatkan persetujuan oleh Huduhan. Selanjutnya, proses penyebaran. Pada 17 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, Adam Malik mendiktekan bunyi proklamasi kemerdekaan dan pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka kepada Asaba Fagi. Oleh Asaba Fagi diteruskan kepada Pangulubis Suruhan Adam Malik. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa pada saat itu Jepang melakukan penyensoran terhadap berita-berita yang akan disiarkan. Lalu bagaimana berita tersebut bisa lolos dari penyensoran? Ya, Pangulubislah yang mengirim berita tersebut ke bagian radio dengan menyelipkan berita tersebut ke dalam berita-berita yang sudah diberi persetujuan oleh Huduhan. Ia dan Sogirin juga mengawasi proses penyiaran tersebut. Dan proses penyiaran tersebut bertepatan ketika orang-orang Jepang sedang beristirahat. Jadi, penjagaan orang-orang Jepang tidak terlalu ketat. Akhirnya, berita tersebut bermudara dan mendapatkan berbagai tanggapan dari luar negeri. Dengan menyebarnya berita tersebut, bangsa Indonesia tidak secara langsung mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain. Para pemuda harus berjuang lagi untuk mendapatkan pengakuan secara de jure dan de facto dari bangsa-bangsa lain. Proses pengakuannya sangat panjang. Dimulai dari pada tahun 1946, Haji Agus Salim ditetapkan sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri yang diberi mandat salah satunya mengadakan perundingan dengan penguasa Belanda atas dasar pengakuan penuh terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Ia berhasil melakukan perundingan dengan penguasa Belanda. Dimulai dari terjadinya perundingan Linggarjati dengan Belanda, yang akhirnya Indonesia diakui secara de facto oleh Belanda. Tak hanya itu, Haji Agus Salim juga ikut turut serta dalam konferensi internasional, misi perjalanan ke Timur Tengah, dan perjanjian persahabatan yang menyebabkan Indonesia diakui secara de jure oleh negara-negara di Timur Tengah. Perjuangan para pemuda Indonesia untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan bangsanya berlanjut hingga pengadaan KTN pada tanggal 27 Oktober 1947 dan berakhir pada perjanjian Danville yang belum membawa kabar bahagia bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Pada tanggal 28 Januari 1949, Perdana Menteri India yang bernama Nehru berhasil mengadakan konferensi yang dihadiri oleh 21 negara. Dari desakan-desakan Dewan Keamanan PBB dan opini dari negara-negara Islam di Timur Tengah, serta hasil dari konferensi New Delhi, membuat Belanda secara terpaksa melakukan perundingan kembali dengan bangsa Indonesia dan menghasilkan perundingan Romroyen. Setelah perjanjian tersebut berlanjut lagi ke konferensi Meja Bundar yang diadakan pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Dari konferensi tersebut, akhirnya Indonesia mendapat pengakuan secara de jure dan de facto oleh Belanda dan juga oleh dunia. Nah, dari peristiwa penyebaran berita proklamasi di luar negeri, baik dari proses penyebaran berita sampai proses pengakuan, berdampak sangat baik bagi bangsa Indonesia. Dampaknya diantaranya yaitu yang pertama, negara lain mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah diakui secara de jure dan de facto oleh negara lain. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai penyebaran berita proklamasi di luar negeri. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.